Panas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zamin di komen ya komen komenan. Fahuwa kominun. Iya. Bagus, gue udah takut salah ngomong tadi. Jadi teman-teman ini sekarang gue lagi ada di Pita Kuning. Jadi Pita Kuning ini adalah sebuah yayasan yang dijalankan salah satunya oleh Panji Pragiwaksono gitu. Dan beliau ini adalah salah satu senior yang cukup jadi panutan gue lah, salah satu panutan gue. Masa? Iya. Respect lah, ini salah satu senior yang sangat saya respect. Gue nggak diundang di ini sih bang, di Suci One X. Gue udah nyiapin roasting lu padahal. Bukannya harusnya sih kayaknya sih tiga besar tuh dipanggil terus deh. Gue nggak diundang, nggak ada telepon. Lu nya aja kali lagi di Gunung Mane gitu. Nggak ada telepon. Gue sama si siapa tuh, ada yang WhatsApp gue. Nggak ada yang juara satu deh yang dipanggil. Iya. Gue tuh pengen ngomong gini bang sebenarnya kan, kayak gue ini ada dua senior gue, ada Raditya, ada Panji begitu. Kadang kita memberikan inspirasi yang tanpa kita sadari menginspirasi banyak orang dan kita diikuti gitu. Kita diikuti kayak Radit stand up, gue terinspirasi dari Radit untuk stand up, dan banyak stand up komedian yang terinspirasi yang kemudian juga bisa dapat uang dari sini gitu. Kalau Radit dia memberikan inspirasi untuk ditiru, kalau Panji memberikan inspirasi untuk tidak ditiru. Jadi dia memberikan contoh-contoh yang buruk. tidak baik. Contoh buruk. Jadi tapi kan lu kan memberikan contoh tidak baik itu memang sengaja gitu kan, kayak pasang badan. Ini saya buktikan, jangan ditiru ya. Ini loh saya kena. Pasang badan yang mana nih? Enggak, jadi kayak lu ngasih contoh buruknya. Iya betul. Supaya Anda tidak melakukan. Jangan diulangi. Tolol-tololnya saya. Lu tuh apa kayak gitu-gitu tuh kenapa sih bang gitu? Yang mana yang gitu-gitu yang mana? Ya kayak kasus-kasus, kok banyak sekali kasus sampai gua tersinggung. Browsing kasus lu kan jadi di jalan kayak aduh banyak banget, capek. Kalau menurut gua sih ya, kalau lu ada sampai satu level karir di mana lebih banyak orang yang tahu lu, lebih besar kemungkinan omongan lu jadi masalah. Padahal kan yang gua omongin kan orang lain juga omongin, cuman orang lain pada nggak dikenal sama masyarakat umum aja. Atau image-nya mungkin? Image ya mungkin, tapi image lu tuh bikin kesel aja gitu. sih. Dari tahun ke tahun tuh entah kenapa ada aja kejadian pada diri saya. Nggak tahu gue, tapi kalau gue sih cuman pengen berpendapat yang gue yakini. Orang bilangnya kan gue nggak takut, padahal mah bukan nggak takut. Emang nggak tahu, nggak kepikiran bahwa itu bakal jadi masalah aja. Gue cuma ngomong apa yang gue pengen ngomong aja, Win. Iya. Tapi apa yang lu omongin itu lu ngerasa kalau itu aman-aman aja nggak sih bang? Iya. Karena kalau nggak aman nggak akan gue omongin. Banyak kan video stand up gue nggak gue naikin. Terus yang gue naikin asumsinya aman. Tapi ketika kucing rame ya karena gue nggak nyangka itu akan aman. Kucing belakangan ya? Kucing belakangan. Iya. Ya yang lain lah belakangnya. Gue kucing sampai ke sana soalnya, ke utara. Utara tuh maksudnya? Sulawesi Utara. Utara Indonesia. Iya. Terakhir kucing ngebawain kucing terakhir. Itu ntar. Closingnya. Iya. Terakhir itu apa sih bang? Terakhir itu bambu runcing ya? Bambu runcing iya sebenarnya, tapi sebentar doang sih. Itu nggak terlalu besar lah. Ya karena FPI kan? FPI NU Muhammadiyah. Itu yang cukup besar ya? Yang FPI sebelumnya NU Muhammadiyah. Jadi beda. Jadi kan kemarin ada si bambu runcing, tapi sebelumnya FPI pada marah sama gua. Sebelumnya NU Muhammadiyah. Iya, yang membandingkan itu loh. Itu yang NU Muhammadiyah. FPI justru senang sama gua pas kejadian ini. Yang NU Muhammadiyah tuh emang lu agak kocak sih bang. Cuman lu untungnya lu berlindung di balik kutipan. Iya. Tapi emang bener kan? Itu kan omongannya dia. Iya itu. Iya. Omongannya dia. Tapi kan kadang-kadang lu sampaikan dan itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Tapi sebenarnya ya itu juga bikin gua kaget karena gua udah ngomong gitu dari dulu. Omongan yang rame di video itu gue ngomongin kayak gitu dari tahun 2000, kayaknya dari 2009 deh. Dari 2009. Cuman kan penilaian orang sama gue di tahun 2009 dan kenalnya orang sama gue 2009 beda. Itu kan juga kalimat yang gue bahas di video itu udah gue sebut di Merdeka Dalam Bercanda 2012. Dan kebetulan aja itu yang naik ya. Dan lebih banyak orang yang kenal waktu yang sekarang ini yang Muhammadiyah rame sama orang kan ketidaksukaan sama gue juga ada beda pasca entah itu pilpres, entah itu pilkada dan segala macamnya. Jadi mungkin banyak yang lebih nggak suka gitu. Ya, orang pertama yang ramein tuh pendukung kubu politik seberang kok, gue inget siapa. Dan ya udah mau gimana.
Itu pertama kali. Lu tuh apa sih, NU ya? Tapi yang Muhammadiyah enggak. Gue di MM lah. Oh iya. Tapi enggak Nggak se ekstrim yang NU marahnya. Ya cenderung biasa aja, enggak tahu. Itu junior gua kan ada beberapa yang WhatsApp. Jadi kita kan di MM Ciputat kan kebanyakan jadi jurnalis. Adalah salah satu jurnalis portal berita cukup lumayan lah WhatsApp. Bang, ini gue nulis ini artikel Panji ini gimana nih? Ya lo orang cari nafkah. Gue bilang biarin aja Pak. Cari nafkah. Dia kirim tulisannya ke lu. Tulisan dia buat dinaikin. Ini Bang gimana Bang? Kita tulis. Dia nulisnya tuh Panji membandingkan gini kita ikan teri dengan ikan paus gitu, membandingkan ikan teri dengan ikan paus, bicara tentang eksekutif ya orang besarnya. Iya, jadi langsung menyentuh. Waktu itu kutipannya adalah hasil gua. Jadi waktu itu tuh gua Pak Tamrin Tomagola sosiolog, satu orang mantan anggota FPI sama Habib Selon dari FPI. Itu dalam satu malam tuh kita talk show. Abis gue ngobrol sama si anak itu yang dari FPI, mantan FPI, dia bilang FPI itu kalau di kampung-kampung Betawi itu di respect banget. Malah orang-orang mempercayakan anaknya udah titipin ke FPI aja karena daripada lu ngelem dan mabuk, mending lu ke FPI aja, pasti diajak pengajian. Terus dia cerita FPI itu bahkan kadang-kadang suka ngasih surat sakti. Kalau misalkan nggak masuk sekolah, mintanya ke FPI. Akhirnya suratnya dibawa ke sekolah, masuk, lebih ke sekolahnya takut sama FPI. Terus udah gitu Pak Tamrin bilang, ya memang kalau di daerah Betawi situ, di daerah Jakarta situ, orang-orang merasa lebih dekat sama ulamanya FPI daripada ulamanya NU Muhammadiyah. Karena menurut, ini gue memberanikan diri, menurut Pak Tamrin Tomagola, di mata masyarakat Jakarta Betawi itu, mereka mah udah lebih elit politis gitu, di matanya mereka. Nah itu keungkit waktu gue ngobrol di situ, di video tersebut. Oh itu lingkup Betawi ya? Jakarta ya? Memang soalnya kan kalau misalnya bicara Muhammadiyah kan itu kan dari bahkan sebelum Indonesia merdeka Muhammadiyah sudah berdiri. Betul. Kan sekolah di mana-mana. Kalau bicara pendidikan bukan ngasih surat sakti tapi ngasih sekolah. Betul, itu juga gue tahu. Kan ada sekolah Muhammadiyah ya, sekolah Muhammadiyah. Iya. Tahu gue. Ya jadi memang konteksnya kepotong. Yang di viral di TikTok malah lebih lucu lagi. Di viral di TikTok kan ada klip gue ngomong nih menurut Pak. Jadi di video tersebut gue tuh ngomong 3 kali menurut Pak Tamrin Tomagola. Gue nyebut 3 kali. Cuman menurutnya itu di-cut gitu. Nah, yang di TikTok menurut Pak Tamrin Tomagola aja disebut. Jadi, disebut. Menurut Pak Tamrin Tomagola, videonya tayang, captionnya adalah lihat katanya si Panji ini. Padahal di situ tuh gue nyebut gitu. Nah, waktu itu kan terus diminta klarifikasi, Pak Tamrin benar nggak sih pernah ngomong ini? Pak Tamrin benar, emang gue pernah ngomong gini, ngomongnya konteks Jakarta. Abis itu kemarahan masyarakat beda lagi ke gue, bukan isu soal gue nyebut NU Muhammadiyah elit segala macam. Gesernya lebih pada kayaknya Panji ini pro FPI gitu. Jadi ketika Pak Tamrinnya udah ngebenerin pernyataan itu kaitan sama Jakarta, kemarahannya geser gitu. Iya dia benerin, tapi si Panji kayaknya emang pro FPI deh. Orang kemarin waktu pilkada, nah terus jadi rame. Nah terus gue bilang kan, kalau gue dianggap pro FPI sih aneh, karena kan gue kan pro legalisasi ganja, regulasi prostitusi. Kayaknya gue tuh nggak FPI banget gitu. Nggak lama kemudian materi stand up gue naik, judulnya Habib Rizik pulang. Di situ orang yang dukung FPI marah sama gue. Harusnya itu membuat orang yang kemarin marah sama gue, yang mikir gue pro FPI itu bingung. Lu mau kemana sih? Nah itu dia. Jadi sebenarnya saya nggak pro NU, nggak pro Muhammadiyah, saya nggak pro FPI, saya pro lucu. Pokoknya apapun yang lucu saya pro itu. Dan saya ucapkan. Kesimpulannya nih teman-teman ya, kesimpulannya adalah ketika ada dalam posisi Panji itu kita bisa simpulkan, makanya kalau sudah terkenal jangan main politik praktis. Karena apa yang kita lakukan pasti salah. Pasti salah di mata masyarakat, harus diakui. Lu tuh kenapa bisa langsung terjun ke politik? Mundur lagi ke belakang, lu politik praktis tuh ngapain sih Bang? Gua sih sering ngomong ini tapi gue bisa memahami kalau orang pada nggak percaya ya. Pertama karena gue kasihan sama Mas Anies juga. Oh iya. Karena ditinggal temen-temen. Orang dia masuk ke Gerindra sama PKS kan. Ya, gue berkali-kali dengar sih. Iya bener, bayangin. Baru ingat gue. Waktu pilpres, iya dia di kubu seberangnya Prabowo kan. Jadi pertanyaannya, lu dengan sadar turun ke, kalau kata Sohoki kan lumpur ya. Iya. Lu turun ke lumpur dan menyadari bahwa lu jadi lilin gitu. Iya. Nah, gua tuh ngomongnya nyemplung ke septic tank. Oke. Kalau misinya tahi. Niatnya mah jadi lele yang makan tahi. Ternyata tahinya besar-besar.
Tidak bisa saya makan. Jadi bau tai. Malah disangka tai saya, ternyata emang Panji tai. Gitu. Iya, jadi makanya resiko nyemplung ke politik. Gue bilang gitu, nyemplung ke politik kayak nyemplung ke septic tank. Mau nggak mau pasti senggol-senggolan sama tai dan bakal disangka tai. Dan lu sadar itu dari awal dan lu siap dengan itu? Iya, karena ada alasan lain kenapa gue pengen nyemplung ke politik. Alasan keduanya adalah gue yakin bakal dapat banyak premis dan kejadian. Akhirnya jadi pertunjukannya namanya septic tank itu 1,5 jam. Dan gue seneng marketing dan seneng politik. Orang udah tahu itu kan. Dulu kan gue punya acara politik di Metro TV itu yang provokatif proaktif. Orang tahu gue suka politik, orang tahu suka marketing. Nah, kampanye politik itu dunia yang mengawinkan dua-duanya. Ilmunya kepake sama gue waktu campaign Pragi Waksono yang pilihpanji.com yang gue naruh billboard yang disangka nyalek. Tapi ada nggak sih kayak lu kan dengan sadar ya, lu bukan orang bodoh, lu tahu lu turun ke speed tank kemudian lu akan bau tai. Tapi kan ada mungkin kayak ternyata bau tainya itu ternyata lebih bau daripada yang lu prediksi gitu. Iya. Ada yang kayak gitu sih? Hari pertama gue bertugas sebagai jubir resmi itu adalah waktu lagi gue pengundian nomor urut pilkada. Jadi kan ada nomor urut 1, nomor 2 yang akhirnya jadi gini, gitu kan. Nah itu tuh hari dimana semua kader tuh pada turun. Disitulah gue langsung pesimis sama politik. Karena gue bilang, wah gila ini orang-orang gak ada yang bisa diatur. Termasuk sama pimpinannya sendiri-sendiri. Itu kalau lu ada di situ ya, Pak BTP sama Pak Jarot, Mas Agus sama Bu siapa tuh waktu itu tuh? Bu Silvi, terus Mas Anies sama Bang Sandi. Tiga-tiganya nggak bisa ngelola pendukungnya sendiri. Pendukungnya berisik tuh, disuruh diem tuh nggak ada yang bisa. Jadi udah di luar ekspektasi tuh. Ya gue kaget karena gue pikir gue tahu politik itu bising, tapi gue kaget sama jenis-jenis manusia. Oh ternyata yang bisingnya tertarik. bisa seperti ini ya. Iya. Bising sih, tapi kok segininya? Begini gitu. banget gitu. Iya. Dan tapi seru sih harus gue akuin, banyak cerita dari situ. Tapi kebisingan itu mengagetkan dan tipikal manusia gitu. Kemanapun gue pergi, gue misalkan kan gue jalan nih, gue nggak ngeliatin pendukung Agus. Mas Panji, oh dukung Anies ya? Sayang, karirnya bakal redup. Beneran? Terus gue geser pindah ke pendukung Ahok. Pendukung Ahok ngeliat, loh Mas Panji, oh dukung Anies ya? Sayang, karirnya akan redup. Gitu. Zaman gue dukung Jokowi untuk pilpres yang kemarin ataupun yang sebelumnya, Mas Panji dukung Jokowi ya? Sayang, karirnya akan redup. Begitu mulu. Kemanapun lu pergi, kubu seberang akan bilang lu karirnya akan redup. Tapi tampaknya tidak. Jadi ya itu banyak kagetnya sih di politik tuh. Emang paling aman tuh jadi simpatisan aja ya? Iya dari sisi resiko kepada nama lu. Tidak dari segi penghasilan. Bukan. Bukan emang ya. Tidak dari sisi kebencian. Maksudnya? Orang yang jadi pendukung politik, simpatisannya lebih punya rasa benci daripada pelakunya sendiri. Lebih benci kepada si lawan daripada pelakunya sendiri. Pilpres coba, yang dukung Jokowi benci banget sama Prabowo dan pendukungnya. Yang dukung Prabowo benci banget sama Jokowi sama pendukungnya. Di level manapun lah. Pendidikan rendah dan tinggi. Betul persis sekali. Sama aja. Betul. Tapi pada akhirnya seperti yang lo lihat, Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu aja gitu. Iya, biasa-biasa aja. Pilkada juga kayak gitu. Yang dukung Ahok benci banget sama dukung Anies. Yang dukung Anies ada kok teman-teman gue yang gila yang gue gak nyangka lo bisa dukung Anies kayak gitu-gitu. Ya mungkin karena ini mungkin Bang ya. Karena simpatisan nggak dapat kuenya. Dan udah mah nggak dapat kuenya, cuman dapat asapnya. Tahu nggak? Jadi dipanasin mulu demi menang gitu. Jadi yang atas kan pelaku. Aduh santai banget. Malah di atas politik itu tahu bahwa mereka mesti cari. Kesalahan terbesar dalam praktek politik adalah pendukung itu cenderung dorong. Oh pendukung ini gue nggak mau gitu. Padahal kalau mau menang politik kan harus banyakin orang. Kalau banyakin orang mah rangkul, termasuk musuh lu. Gini gitu. Jangan lu dorong menjauh, lu semakin banyak dorong menjauh, semakin kecil jumlah lu. Nggak bisa menang di kampanye politik. Kalau lu pengen menang, justru kumpulin. Kalau misalkan lu pendukung Prabowo gitu ya misalnya, dan lu tahu gua pendukung Jokowi, jangan lu musuhin gua, justru lu apa sih lu kesono. Sini aja dah gitu. Akhirnya diajak berteman gitu. Itulah yang membuat menang. Nah ini yang masih salah di praktek politik. Banyak orang yang baru ngerti politik, baru nyemplung ke politik, kerjanya dorong orang menjauh, nggak akan menang. Gue jamin. Nggak ada rasa menyesal Bang ya? Sama sekali. Bukan cuma soal politik, gue secara umum juga nggak pernah nyesal. Nanti lagi berarti politik lagi.
Ya gue nggak pernah bisa ngejamin ya, tapi gue sangat ragu 2024 gue akan terlibat secara politik. Soalnya kan gara-gara politik ya lu gesekan sama anak-anak kan, beberapa anak-anak lah. Mereka Anak-anak kali ke gue, guenya sih enggak. Oh lu nya enggak? Ya gue selalu bilang bahwa gue mah nggak pernah kehilangan teman. Oke, keren lu bang, keren bang. Lo bener. Gini kan kalau orang sebel sama gue, itu kan dia yang sebel. Bukan gua ke mereka. Iya, bener. Dari zaman dulu gue selalu bilang, gue tuh nggak pernah kehilangan lu. Misalkan lu benci sama gue gara-gara pilpres atau pilkada. Gue bilang gue sih nggak pernah benci lu, jadi gue nggak kehilangan lu sebagai teman gue. Tapi karena lu benci gue, lu nyoret gue dari list pertemanan lu, jadi lu yang berkurang teman gue masih jumlahnya masih sama. Dan benci itu mempersempit ruang gerak, Win. Kalau benci orang, pernah nggak lu kayak sebelah sama orang pas ngeliat, duh malas ada dia, ya udah geser, nggak mau pindah gitu. Orang yang santai mah kemana aja bisa, dan kita mah nggak benci siapa-siapa. Dan mundur ke belakang nih bang, kasus lu tuh kayaknya kayak yang gua tahu awalnya tuh bermula dari kucing ya. Kasus terbesar di awal. Oh jauh lebih mundur lagi, ganja dong, Win. Oh iya ganja. Itu pertama. Mungkin karena gua nggak peduli ganja. Itu pertama tuh Oh, 2011. iya, Di era stand up ya, di era stand up itu. Di era sebelum stand up ada lagi. Tapi di era stand up itu. Legalisasi ganja itu. Betul, itu yang pertama. Setelah itu kucing. Abis itu gua bilang Pak SBY pernah nyimeng, itu juga pernah rame sekali. Ganja. Lu ke apa akhirnya? Nah, nyimeng lah, SBY nyimeng. Waktu SBY kan masih bisa dibecandain dong ya kan. Pilpres. Tapi sebenarnya paling parah efeknya itu yang SBY nyimeng ketimbang apapun, ketimbang yang kucing, ketimbang yang pilkada bahkan pilpres, lebih parah itu. Itu parah, gue kehilangan pekerjaan. Waktu pilkada pilpres kucing nggak hilang job sama sekali. Tapi yang SBY nyimeng itu parah. Tapi lu pernah bercandain Jokowi gak? Sering di stand up mah. Oh sering ya? Ditayangin gitu? Tidak dong. Kalau di YouTube tuh lebih banyak kritik terhadap Jokowi. Bercandain kayak SBY nyimeng gitu, Jokowi nyimeng lu pernah ngomong juga? Enggak. Di umum. Di umum. Enggak. SBY nyimeng kan di umum kan? Iya. Kenapa lu berani ngomongin SBY nyimeng tapi nggak berani ngomongin Jokowi nyimeng? Karena fansnya SBY nggak sebanyak fansnya Jokowi. Dulu kasus tuh datang dari yang gue bahas. Misalnya SBY nih. Misalkan gue bercanda SBY. Biasanya kasusnya datang dari SBY-nya yang tersinggung jadi rame. Nggak pernah dari pendukungnya. Kalau sekarang selalu dari pendukungnya. Alasan kenapa komedian itu nggak gitu seneng ngebecandain Jokowi adalah karena malas sama reaksi pendukungnya, bukan malas sama Pak Jokowinya. Kita mah tahu, dia bukan kenal sama Pak Jokowi, kenal juga sama Pak Prabowo. Kita tahu dua-duanya, termasuk Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo kesannya marah-marah. Bercandain Pak Prabowo, Prabowonya tuh slow. Kalau jokes ya konteksnya ya, slow gitu. Komedian tahu, kita mau bercandain Pak Jokowi mah santai, bercandain Pak Prabowo mah santai. Pendukungnya yang ada santai, makanya kita rada males gitu. Males. Terus akhirnya ke kucing tuh bang. Lu kucing tuh kasusnya nendang kucing gembel ya? Bukan nendang, geser pakai kaki. Gitu. Yeah. Geser kaki. Orang-orang marah tuh kan. Yeah. Jangan sama kucing dengan gembel. Iya betul. Kucing bukan gembel. Betul. Yang lucunya bang ya, pada saat itu tuh gue lihat kayak orang marah kucing disamakan dengan gembel, tapi tidak ada satupun yang gue temukan orang marah karena gembel disamakan dengan hewan gitu. Waduh bagus. Gue kayak kok gini ya gitu ya. Terus gue kan pergi tuh ke utara kan. Suku Utara ke Sulawesi Utara, ke daerah utara Indonesia lah sampai Miangas, Talaut situ. Pulau-pulau kecil. Melihat lah kucing itu adalah makanan dan gue ngelihat cara eksekusinya dari tidak ada kucing sampai kucingnya siap dimakan. Dan gue tahu persis caranya seperti apa. Gitu. Ya. Dan itu sih sengaja nggak diramein ya sama para pecinta kucing. Yang mana? Yang mereka pasti tahu, pecinta kucing pasti tahu. Pasti tahu apa? Soal kucing adalah makanan. Kucing adalah makanan di sana. Tahu mereka, pecinta kucing tahu, tapi kan mereka nggak ngeramein. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ketemu pecinta kucing, pengen ngobrol gitu. Karena di sana kan tidak ada aturan yang melarang untuk seseorang tuh makan kucing. Baik agama maupun konstitusi negara. Agamanya tidak melarang, Nasrani kan di sana. Oh iya. Terus negara tidak melarang juga kan kucing. Kemudian apa yang salah dari makan kucing? Gitu. Iya. Dan sebenarnya kan kita makan ayam, tapi siapa tahu di luar sana ada pecinta ayam yang nggak suka yang dimakan ya sebenarnya. Bisa jadi. Makanya beat paling brilian soal ini adalah beatnya Sammy Not a Slim Boy. Kenapa tuh? Yang beatnya yang Nobody Cares to Lele. Lo tau nggak? Jadi dia mempertanyakan, beatnya Sammy ini mempertanyakan konsistensi si pembela anjing. Oh dia. Karena anjing kan makanan kan? Anjing kan makanan orang Batak. Terus kalau ditanya kenapa, karena anjing itu dipiara.
Dan bukan cuma itu, cara ngebunuhnya tuh jahat karena palanya dipukul dulu. Terus dia bilang, lele juga ada yang miara. Aduh, mirip-mirip lagi beatnya sama saya. Nah, terus iya, lele juga palanya dipukul gitu. But nobody cares to lele. Kalau kata beatnya dia tuh kayak gitu. Itu sempurna sekali sih menggambarkan ketidakkonsistenan orang-orang ini gitu. Kucing dimakan hidup-hidup. Oh iya? Enggak, kayak waktu ada kasus kucing dimakan hidup. Oh iya. Kasih itu kan orang marah-marah. Iya. Ini kan maksudnya ulat sagu di Papua sana kan cemburu melihat kucing dimakan hidup-hidup, orang marah gitu kan, kok tidak ada yang membela saya gitu. Iya. Mereka juga makan hidup-hidup. Mereka dimakan hidup-hidup. Gitu. Iya. Semut rera, saya pernah makan semut rera hidup-hidup kan. Semut rera? Ngejerit nggak semut? Jangan makan aku tolong. Gue sebenarnya nanti stand up show gue salah satunya gue akan ngebahas detail tentang perjalanan gue tentang kucing. Gimana bang ceritanya itu? Lu dihantemnya seperti apa? Dan gue ngerasanya lu minta maaf kan, artinya minta maaf itu adalah pengakuan kesalahan. Gitu. Iya. Artinya lu mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Enggak, gue nggak minta maaf atas joke-nya. Gue minta maaf kalau udah bikin lu marah. Beda. Dan itu prinsip gue kalau joke gue bikin rame. Di depan mereka, di video gue bilang, gue minta maaf nih kalau lu sempet rame dan kesel dan segala macamnya. Bukan niat gue, karena gue pengen bikin orang ketawa. Tapi maaf, gue nggak bisa minta maaf sama joke-nya. Joke-nya nggak salah. Orang banyak yang ketawa, pecinta kucing ketawa. Gue nulisnya bareng pecinta kucing. Joke-nya nggak salah apa? Oh, lu ngomong jokes-nya yang nggak salah, bukan statement-nya yang nggak salah. Iya, jokes-nya termasuk pernyataan di dalamnya juga nggak salah. Loh, kalau misalkan kan gue nanya sama mereka, emang gue nggak boleh benci kucing? Nggak boleh gitu. Gue bilang kenapa? Hah? Siapa yang ngomong gitu? Itu si pecinta kucingnya nggak boleh gitu. Kenapa? Terus katanya karena itu hate speech, kata gue. Dia bilang kan ada undang-undangnya kan. Anda tidak baca tuh undang-undang hate speech itu isinya apa sepertinya. Tapi gue bilang lu bisa ngatur rasa benci dan rasa cinta orang. Kan lu nggak tahu kalau gue trauma, lu mau gimana ngubahnya gitu. Kalau orang mau marah sama gue ya nggak apa-apa, itu haknya mereka. Cuman gue nggak bisa minta maaf atas joke-nya nggak salah. Kalau emang joke-nya salah, maka 100% gak ada yang ketawa. Dan 100% pecinta kucing juga benci sama gue. Tapi banyak pecinta kucing gak kesel sama gue dan ketawa kok. Ya, jadi gue betul minta maaf, tapi minta maaf sama mereka. Bukan minta maafnya karena keributan yang sudah dibuat. Iya. Bukan karena sudah mengatakan sesuatu yang salah. Betul, karena gue lebih peduli masalahnya selesai daripada menjadi benar. Tapi lu akan bahas kucing lagi nggak? Masih. Setelah itu kan gue langsung bahas kucing. Di keadaan kahar gue bahas kucing, nanti gue bahas kucing di Komodo Menoi. Kucing gimana tuh? Kisi-kisinya lu akan bahas dari gua ngebuka sisi mana gitu. Gua ngebuka dari Komodo Menoi. Gua buka dengan kejadian Garda Satwa Indonesia itu. Apa kejadian? Itu mereka yang tersinggung sama gua. Karena gua duduk bareng sama mereka. Yang apa? Geser soal kucing. Itu, iya. Gua ngebuka dengan itu. Terus gua ada beberapa bagian yang gua ngomongin soal kucing. Habis itu gua ngomongin soal kenapa kucing selalu lucu di mata gua. Lucu dalam konteks lucu komedi. Iya. Bukan lucu iya. Gitu. Orang kan selalu berasumsi monyet atau orangutan adalah hewan yang lucu. Tapi menurut gua kucing tuh lucu banget. Enggak habis-habis. Lucu ini lucu imut apa lucu hahaha? Lucu hahaha. Bukan lucu lutuna. Lucunya lucu hahaha. Lucu hahaha buat gua. Gua bahas di situ. Akan dibahas lagi dan kok lu konfrontir apa lu ngumpet? Enggak, jadi kan Komodo Menoi itu kan topik yang banyak dibahas itu adalah soal tersinggung. Kenapa orang tersinggung, kasus-kasus yang menimpa gua, senjata orang tersinggung, UITE gua bahas. Jadi gua banyak bahas banyak hal, termasuk orang-orang Islam yang banyak yang tersinggung sama gua. Itu gua bahas di situ di pertunjukan ini. Nah, makanya bukannya gua mau emang sengaja nantang berantem, bukan konfrontir berarti ya. Lebih kepada jadi satu pertunjukan ini sebuah argumen dari gua bahwa gua tuh nggak ngelarang lu tersinggung loh. Gua ngerti. Tapi boleh dong tersinggungnya nggak ngancem bunuh orang gitu. Okay. Boleh dong darah orang nggak halal. Gitu mana gara-gara kucing lu pernah dibilang darah lu halal? Bukan, yang satu lagi yang soal Islam. Pernah terjadi sama saya. Jadi lu sadar kan bahwa ini akan menuai kontroversi di benak mereka? Iya sadar. Karena nggak bisa gua kontrol. Karena itu tadi Pragiwaksono yang di JCC. Gue nggak tahu lu nonton atau nggak ya, itu di JCC itu tuh pertunjukan yang gue desain sebagai pertunjukan teraman. Karena gue sebelumnya juru bicara, capek gue ngomongin segala macam yang berat-berat. Gue pengen santai aja, gue nggak pengen nyinggung orang. Gue tulis hati-hati banget, gue pikirin udah kayak gitu aja orang masih tersinggung. Jadi gue pikir ngapain gue hati-hati, terus tabrak aja. Yang penting niat gue nggak pernah jahat.
Oke. Argumen itu juga ada di Komodo Muno di Turen sekarang. Oke. Emang Jadi- luar biasa. Yang pertama emang Bang Panji itu adalah senior yang peduli ya, gua akui gitu ya, peduli ke bawah. Kemudian senior yang mengajarkan bagaimana cara dagang dan tadi langsung dicontohkan. Ya, tersinggung oleh panji.com kalau mau beli tiket. Jadwal di situ juga. Tersinggung oleh panji.com. Panji juga apa ya, senior yang menunjukkan yang paling terdepan untuk melakukan sesuatu yang kontroversi dan kami junior tinggal ngelihat. Lakuin jangan yang kayak gitu ya. Jadi gitu. Terima kasih Bang Panji. Zawin gue yang terima Sekali. kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Gokil. Senior panutan. Nanti gue naik gunung. Gua bener ya? Ya, Lu kapan terakhir jogging? jogging hampir tiap hari. Oh kuat dong. Kuat gue. Ikut gua pemanasan ke Gunung Gede, tektok. Gue tuh sebenarnya bukan fisiknya yang gue khawatirin. Apa? Mental ya? Apa malesnya? Capeknya? Bokernya. Nggak boker kan sehari. Lu mau coba nggak? Jogging, trail running kita. Ya. Menarik ya? Menarik sih. Luar biasa. Kita tunggu apakah cuman ngomong doang atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.